Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasan Asrori, dosen tetap program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Banten Jaya. Pada kesempatan hari ini, saya akan membuat sebuah video tentang PDD UKTPT bidang pengajaran sertifikasi dosen Smart 2023. Deskripsi mata kuliah yang saya ampu adalah pemrograman web 2. Mata kuliah praktikum yang merupakan lanjutan dari mata kuliah pemrograman web 1 yang membahas tentang pembuatan aplikasi berbasis web dinamis dengan konsep prosedural dan object oriented programming atau yang disingkat dengan OOP. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini ialah pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang selanjutnya adalah pengetahuan menguasai konsep teknologi informasi baik hardware, brandware, dan software serta pemanfaatannya sesuai dengan fungsi dan prinsip teknologi informasi. Yang selanjutnya ada keterampilan umum, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Yang terakhir adalah keterampilan khusus, mampu mengoperasikan dan memanfaatkan hardware dan software sesuai dengan fungsi dan prinsip teknologi informasi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ialah mahasiswa dapat mengenal pemrograman web dinamis menggunakan konsep prosedural dan OOP. Mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan bahasa pemrograman PHP, dan selanjutnya adalah mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan konsep pemrograman prosedural di PHP. Dan selanjutnya adalah mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan konsep pemrograman OOP di PHP. Yang selanjutnya adalah mahasiswa mampu membuat proyek aplikasi sederhana menggunakan bahasa pemrograman PHP. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini ialah pengenalan pemrograman web dinamis dan sejarah website, variabel, operator matematika, dan operator assignment. Yang selanjutnya ada seleksi kondisi dan perulangan menggunakan for dan do while, include, requirement, dan fungsi. Menggunakan form, method get, dan post dan validation form serta database MySQL, membuat tabel dan relasi antar tabel di MySQL. Pengenalan konsep pemrograman prosedural dan codingannya, membuat proyek aplikasi dengan konsep prosedural menggunakan PHP, pengenalan konsep pemrograman OOP dan codingannya, serta membuat proyek aplikasi dengan konsep OOP menggunakan bahasa PHP. Bobot mata kuliah pada mata kuliah ini ialah kehadiran praktikum mahasiswa 10%, tugas berkala 20%. Ini sifatnya bisa tugas kelompok ataupun tugas individu. Yang selanjutnya ada kuis 10%, ujian tengah semester atau UTS 25%, ujian akhir semester atau UAS 35%. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama ada delivery, yaitu penyampaian materi yang disampaikan secara tatap muka di kelas, daring menggunakan Google Meet, dan kolaboratif atau diskusi menggunakan WhatsApp Group. Interaction, model pembelajaran dengan pendekatan interaksi yang diharapkan dapat mengetahui karakter, keaktifan, dan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan. Dan terakhir ada assessment, merupakan pemberian tugas sebagai upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari hasil pembelajaran sehingga dapat mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Semoga kalian sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, tolong on cam ya, biar lebih kelihatan mukanya. Nah, hari ini kita akan coba belajar mata kuliah pemrograman web 2. Pada pertemuan pertama ini kita akan coba membahas tentang website dinamis, website statis, sejarah bahasa pemrograman PHP, serta konsep pemrograman web.
Sebelumnya teman-teman juga sudah menyelesaikan mata kuliah pemrograman web 1 dengan sangat baik. Harapan saya semoga mata kuliah web pemrograman 2 ini akan lebih mudah dipahami dan dipelajari. Oke, kita langsung masuk ke materi. Di sini ada pengertian website. Kita baca secara harfiah ya. Pengertian website sini kumpulan halaman dalam satu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencarian. Yang poin kedua, informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan. Jika kita simpulkan, pengertian website ini adalah segala informasi yang berbentuk baik itu gambar, ilustrasi video, audio, ataupun teks yang dapat dibaca. Nah, ingat ya, yang dapat dibaca serta terkumpul dalam satu domain dan terhubung ke dalam internet. Nah, yang namanya website pasti ada namanya domain, nanti ada server, nanti itu di pembahasan di minggu berikutnya. Terus di sini kalau misalkan dikategorikan website itu adalah untuk memberikan sebuah informasi ya. Informasinya itu nggak mesti teks. Kalau kita perhatikan, kalau kita sering buka internet, buka sebuah berita detik.com atau Kompas dan lain-lainnya, di situ ada berbagai macam jenis ya. Ada teksnya, mungkin ada gambarnya, ada video-video penjelasannya dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau kita cermati lagi, di sini ada beberapa syarat itu ya. Yang tadi itu pertama syaratnya harus ada domain. Ya, domain ini adalah alamat. Ya, nanti kita akan bahas khusus domain. Jadi kalau sebuah website tanpa ada alamat ya susah juga kita untuk mencari di mesin pencari. Yang tadi di sini bunyinya sini nih ya. Sebuah mesin pencarian. Nah, di mana mesin pencariannya? Itu bisa melalui Google, bisa melalui Opera dan lain-lain. Nah, kita tinggal buka kata kunci atau membuka dengan alamat domain www.detik.com, enter, maka akan muncul sebuah halaman website. Dan itu informasinya berbagai macam ya, baik itu informasi dari mancanegara dan lain-lainnya. Nah, website juga ada banyak jenisnya, ada website berita gitu ya, ada website e-commerce dan lain-lainnya. Nanti itu akan masuk kategori lebih khusus lagi. Oke. Sampai di sini dapat dimengerti? Pak. Siap. Ya. Kita lanjut ke dalam sejarah website. Nah, sejarah website ini pertama kali dimulai dari seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris bernama Tim Berners-Lee. Orang tua dari Berners-Lee ini juga merupakan ilmuwan komputer nih pada awal dunia komputasi. Jadi tujuan awal dari Tim Berners-Lee membuat sebuah website adalah supaya lebih memudahkan para peneliti di tempat kerjanya untuk mendapatkan dan bertukar informasi. Kemudian pada tanggal 30 April 1993, secara resmi CERN yang merupakan laboratorium fisika di Swiss mengumumkan tentang perilisan website secara gratis. Nah, memang dari dulu sampai sekarang tujuan membuat website ini adalah saling tukar informasi gitu ya. Nah, bedanya kalau dulu ini saling tukar informasinya pada khusus untuk satu tim saja gitu. Nah, tapi untuk sekarang kita dibuka secara global gitu. Diresmikan oleh di Swiss ya, mengumumkan perilisan website secara gratis. Jadi orang lain atau orang awam juga bisa membuat website secara gratis dan saling tukar informasi. Jadi dulu itu ya hanya untuk tim peneliti saja gitu. Jadi tukar informasinya dalam satu tim saja gitu. Berkembang sampai sekarang, maka website bisa diakses oleh banyak orang. Tujuannya tetap sama yaitu untuk berbagi informasi. Tadi itu ya, informasinya apa saja, baik itu teks, gambar, audio dan lain-lainnya. Kalau gambar kan kita bisa melihat, oh ini gambar ada informasi ini, kecelakaan di tol ini. Kalau teks sudah jelas kita bisa baca gitu. Apalagi kalau ada videonya kita bisa menonton dan menghasilkan sebuah informasi. Oke. Nah, di sini ada teknologi dasar website.
Nah, ada 3 poin dalam teknologi dasar website. Yang pertama itu ada HTML atau yang disebut dengan Hypertext Markup Language. Ini adalah bahasa markup ya, atau format untuk halaman website. Jadi nanti ini HTML ini bukan sebuah bahasa pemrograman, tapi disebut dengan bahasa markup. Nanti kita akan bahas tentang HTML di slide berikutnya. Ada URI, Uniform Result Identifier. Ini merupakan sebuah alamat untuk membuat halaman situs. Fungsinya adalah mengidentifikasikan setiap sumber daya yang ada pada web. Saat ini sering kita sebut sebagai URL. Nah, sebenarnya bukan URL atau Uniform Result Locator ya. Itu namanya URI, tapi kita sering menyebutnya URL. URL ini biasanya disandingkan dengan domain. Contoh kayak apa sih URL-nya, atau kalau kita bahasakan ya alamat website ya. www itu URL-nya tuh. Nah, HTTP Hypertext Transfer Protocol. Nah, ini juga sama teknologi dasarnya. Teknologi ini memungkinkan seorang untuk mengambil kembali sumber daya yang terkoneksi dengan semua situs website. Nah, untuk sekarang HTTP ini lebih canggih lagi, ditambahkan S-nya. Nah, ini sebagai security awal untuk sebuah domain gitu. Jadi sebelum klien meminta alamat website tersebut itu dicek dulu nih oleh HTTP dulu nih. Nah, biasanya kalau kita perhatikan, di halaman URL. Di halaman URL itu suka ada gambar gembok ya. Kalau ada gambar gemboknya nggak tercoret, nah itu pakai HTTP. Tapi kalau gemboknya itu utuh, nah itu ada security-nya atau menggunakan HTTPS atau yang disebut dengan SSL. Nanti kita bahas di materi selanjutnya mengenai tentang HTTPS. Oke, selanjutnya di sini ada bahasa dasar web. Nah, jadi kalau kita ingin menjadi seorang programmer website ya, web gitu ya, atau disebut dengan web develop. Nah, ini setidaknya ada 5 poin yang harus kita kuasai atau yang harus kita miliki untuk menjadi seorang web develop. Nah, web develop juga terbagi jadi 2, ada sisi front end-nya, ada sisi back end-nya. Nah, di sini saya meringkaskan, mengkelompokkan ada 2 kategori. Yang satu ini ada 3, yang 2 kelompok ini ada 2. Nah, yang pertama HTML sampai dengan JavaScript ini tergolong menjadi front end. Nah, tujuan front end ini adalah untuk menampilkan atau tugasnya itu adalah membuat halaman website semenarik mungkin. Nah, jadi bagaimana si klien itu bisa nyaman melihat website kita. Nah, itulah tanggung jawabnya seorang front end. Nah, tapi seorang back end, nah yang back end ini yang PHP dan database, ini tujuannya adalah bagaimana si website ini bisa berproses dengan baik, seperti pengolahan datanya, seperti input datanya dan lain-lainnya. Oke, kita bahas tentang front end di sini. Ada HTML. Ya, tadi itu kita singkatannya dari Hypertext Markup Language ya. Bahwasanya ini adalah bukan bahasa pemrograman. Jadi yang disebut dengan bahasa pemrograman adalah bisa mengandung karakter if atau ada fungsi logikanya, sedangkan HTML ini tidak ada. Di sini disebut dengan bahasa markup. Bahasa markup itu artinya HTML ini bukan ibarat ya. HTML ini berfungsi untuk membuat kerangka webnya. Kalau kita perhatikan buka di website gitu, detik.com atau apa gitu, Facebook, kita ada lihat kerangka, ada kotaknya, ada tombolnya, ada inputnya, ada gambar. Nah, itu adalah sebuah HTML-nya. Nah, CSS di sini Case Engine Style Sheet ini tujuannya atau tugas utamanya adalah mempercantik halaman HTML. Ya, kita memiliki sebuah tombol. Nah, tombol ini ingin kita kasih gambar, ingin kita kasih warna hijau, ingin kita kasih warna biru. Nah, itulah perannya si CSS digunakan gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita punya rumah ya, pondasinya itu rumah, kita punya pondasi, kita membangun rumahnya itu ada pintu. Nah, pintunya kalau kita ingin cat warna biru, rumahnya ada atapnya, ada garasinya. Nah, itu yang disebut dengan CSS. Jadi CSS ini file pendukung dari HTML-nya. Nah, terus di sini juga ada JavaScript ya. JavaScript ini ibaratnya seperti kayak saya close dulu ya. Nah, JavaScript ini
ya kalau kita perhatikan JavaScript ini teknologi yang sangat berkembang. Di sisi lain dia bisa mengatur sebuah front end, tapi di sisi lain juga dia bisa menggunakan back end gitu. Jadi tidak berfungsi sebagai front end saja gitu. Jadi JavaScript juga sudah bisa mengolah data. Terus selanjutnya ada PHP. Nah, ini adalah bahasa dasarnya dari PHP, dari website ya. Jadi kalau kita ingin bisa membuat sebuah website, ya kita harus menguasai sebuah bahasa pemrograman yaitu PHP atau Hypertext Processor yang singkatannya. Kalau Hypertext Processor, sedangkan di sini P-nya kemana nih? PHP. P-nya nggak ada, Hypertext Processor aja. Nah, dulu ini bukan Hypertext Processor, tapi Personal Home Page diubah menjadi Hypertext Processor. Nah, inilah bahasa dasar kita kalau ingin membuat sebuah website harus bisa menguasai bahasa PHP. Nah, selanjutnya ada database. Ya, database ini berperan penting untuk untuk menampung informasi-informasi. Jadi semua data disimpan, baik itu gambar, teks tadi itu ya, ilustrasinya atau video-videonya kita simpan di dalam database ini gitu. Nanti si database ini akan terkoneksikan ke dalam PHP. Jadi ada 5 poin inilah yang harus kita kuasai. Tergantung kita mau kemana nih. Mau menjadi seorang front end, berarti kita harus menguasai 3 itu. Mau seorang jadi back end, kita harus menguasai dua bahasa dasar ini. Atau ingin menguasai semuanya, atau yang disebut dengan full stack. Nah, kalau full stack itu dia bisa menguasai front end dan dia juga bisa menguasai back end. Ya, jadi ada 3 kategori itu. Ada front end, ada back end, dan ada full stack. Nah, kalau full stack ini dia semuanya bisa gitu. Jadi dari HTML dan database juga dia serba bisa. Nah, kita lanjut ke bagian mana? Jenis website. Nah, ya, zaman sekarang ini hampir semua website merupakan website dinamis. Semua pengunjung bisa berinteraksi gitu, secara langsung, seperti menambah database, merubah ataupun menghapus data dari database dengan cara tertentu. Jadi sebuah website ini baik itu dinamis ataupun statis memiliki fungsinya masing-masing. Namun dalam pembuatan website dinamis ini akan lebih sulit dan memerlukan waktu yang lebih dibandingkan kita membuat sebuah website statis. Nah, kalau teman-teman mau membuat sebuah halaman dinamis, sebuah website dinamis itu ya, tentunya kita harus menguasai beberapa bahasa server side. Tadi itu yang telah kita singgung itu ya, ada PHP-nya, ada ASP. Nah, jadi sekarang itu bukan menggunakan PHP saja gitu. Ada yang menggunakan ASP, bisa menggunakan Java, bisa menggunakan JavaScript dan lain-lainnya gitu. Nah, kalau kita baca di sini, kita simak sini ya, jenis website ini ya ada 2, ada statis dan ada dinamis. Nah, website statis ini adalah halaman yang berisi serangkaian file HTML. Kode HTML itulah yang membangun halaman website statis. Jadi yang membangun halaman statis ini adalah HTML ya, dalam arti front end-nya gitu ya. Itulah yang jadi setiap halaman juga memiliki file HTML yang terpisah. Sedangkan kalau website dinamis, ini sebuah website yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi secara langsung. Dalam artian pengguna dapat menambah atau memodifikasi ataupun menghapus konten di dalam sebuah website tanpa harus membuka struktur kode dari website tersebut. Nah, kalau website statis ini, kalau kita punya website statis, kita ingin update kontennya nih, ingin update beritanya, ingin tambahin ininya. Nah, kita harus membongkar kode programnya. Sedangkan kalau website dinamis, dia tidak membutuhkan membongkar kode programnya, cukup membuka halaman administrator. Biasanya kalau website dinamis ini memiliki halaman administrator, yang mana halaman administrator ini fungsinya untuk mengolah informasi. Kita mau input data atau menghapus data, cukup buka halaman administratornya saja tanpa harus membuka codingannya. Nah, itulah perbedaan antara website statis dan website dinamis. Lantas, apakah membuat website statis ini lebih mudah dari membuat website dinamis? Ya, tentu jawabannya ya belum tentu juga. Membuat sebuah website statis pun tidak semudah itu gitu. Memang lebih mudah dari membuat website dinamis, tapi kita juga harus perlu memahami beberapa, terutama yang bahasa front end itu ya. Kita harus jaga UI UX-nya, kita harus bisa HTML-nya, CSS dan lain-lainnya. Nah,
Sedangkan kalau misalkan untuk membuat bahasa website dinamis, ya kita juga harus menguasai beberapa bahasa server side gitu. Nah, tapi dalam semua itu akan terselesaikan kalau kita ya bisa semuanya gitu, baik itu JavaScript dan lain-lainnya. Jadi nggak ada yang sulit itu. Mungkin kelemahannya ya kalau web statis ini, kalau kita ingin update berita, nah maka kodenya yang harus kita ubah, itu kelemahannya. Tapi kelebihan dari web statis ini ya dia cepat mengerjakannya, ringan kontennya karena tidak banyak gambar kan, tidak banyak file gambar yang harus dikelola gitu. Sedangkan website dinamis ini ya keuntungannya kalau kita ingin update berita, kita tinggal akses halaman administratornya saja gitu, tanpa harus membongkar kode-kode yang ada gitu. Nah, jadi alangkah bijaknya ya kita harus mempelajari semua itu, baik itu website statis dan website dinamis. Perbedaannya kalau kita lihat, kalau website statis ini biasanya digunakan oleh komponen profile. Komponen profile ini biasanya update-nya lama, tidak update kayak website berita. Kalau website berita itu ya dia disebut kategori dinamis karena hampir setiap jam, mungkin setiap menit itu update kontennya. Nah, repot kalau misalkan website berita pakainya website statis. Kita harus ngoding lagi dan seterusnya. Nah, maka disitulah perbedaan antara jenis website statis dan website dinamis. Oke, sampai sini silakan ada yang mau ditanyakan. Pak mau nanya. Boleh. Siapa? Nia Puspita Sari, siap. Dari mana kita bisa membedakan itu web dinamis ataupun statis? Oke, bagaimana kita bisa membedakan web itu statis atau dinamis itu ya? Jadi kalau website memang kita kalau secara ini nggak bisa kita bedakan ya, tapi kita bisa rasakan juga. Kita bisa rasakannya seperti apa ya? Kalau misalnya kita cermati, kalau kan rumusnya di sini kalau website statis ini kontennya tidak berubah ya, atau kontennya itu aja. Nah, kita lihat aja kalau website ini itu tidak berubah kontennya, ya kemungkinan itu website statis gitu. Kalau misalkan dia punya satu halaman saja, biasanya dia punya satu halaman kayak landing page ya. Kalau landing page dia halamannya cukup satu aja gitu, nggak ada halaman profile, nggak ada halaman kategori yang dan lain-lainnya gitu. Dan kalau website dinamis, ini sepertinya kita sering menjumpai website dinamis itu karena hampir setiap website ini kategorinya dinamis. Jadi itu aja sih kalau kita cara membedakannya. Kalau itu websitenya itu aja kontennya, ya berarti itu bisa masuk ke dalam kategori statis gitu kira-kira. Oke, yang lain sebelum kita akhiri perkuliahan ini? Pak mau nanya Pak. Siap. Namanya siapa? Apakah bahasa PHP itu diperuntukkan hanya untuk Apa? Apakah bahasa PHP itu bisa diulangi lagi? Ya Pak, apakah bahasa PHP itu kan hanya untuk membuat website Pak? Oh, jadi apakah bahasa pemrograman PHP ini diperuntukkan untuk membuat website gitu? Ya jawabannya tidak ya, karena ya contoh seperti ini ya. Kalau Java dia pasti dikhususkan untuk tadi apakah bahasa PHP itu bisa hanya untuk website saja gitu ya? Ya jawabannya tidak, karena selain dia bisa menghasilkan sebuah website, dia juga bisa membuat sebuah aplikasi yang berbasis web. Aplikasi berbasis web itu contohnya seperti kayak aplikasi pendaftaran online, Facebook gitu, Twitter, Instagram, itu adalah aplikasi, tapi aplikasinya dalam kategori website. Atau disebut dengan aplikasi web gitu ya, atau web based biasanya seperti itu.
Nah, bisa juga digunakan untuk REST API-nya gitu. Nanti kita akan bahas tentang REST API dan lain-lainnya. Memang kalau misalkan contoh kayak Java ya, Java itu dia khusus untuk Android. Nah, terus Python dia khusus untuk ini. Nah, sedangkan untuk PHP juga nggak khusus untuk website saja gitu. Dia bisa untuk membuat aplikasi yang berbasis web. Ya, ada lagi? Kenapa? Yuk silakan satu lagi. Pak izin bertanya Pak. Boleh. Fikri Adi Putra, silakan. Iya Pak, Yogi Putra. Tadi saya menyimak penjelasan Bapak bahwa membuat website baik dinamis ataupun statis wajib memiliki skill bahasa pemrograman seperti PHP, JavaScript, CSS, dan lain-lain. Sedangkan sekarang ada situs yang mempermudah untuk membuat website seperti Blogspot, WordPress, dan masih banyak lagi. Coba mohon pencerahannya Pak. Oke, pertanyaan yang bagus nih. Jadi sekarang ini gampang ya. Kalau kita membuat website ini, kita tinggal buka kayak situs WordPress itu ya. Kita tinggal daftar akun, lalu buat kontennya. Nah, bisa ada Blogspot juga, kita buat akun, terus kita tanpa coding udah menghasilkan website. Nah, memang sekarang ini teknologi semakin berkembang itu. Makanya yang membedakan antara mahasiswa dan anak SMK atau anak SMA lainnya itu adalah kalau mereka dia kreatif. Ya, mereka tuh kreatif dalam artinya dia nggak bisa ngoding, tapi dia bisa membuat sebuah website dengan kreatifannya gitu. Nah, sedangkan yang membedakan kita mahasiswa adalah kalau mahasiswa itu dia tahu codingan dari awal sampai akhir sehingga bisa membuat sebuah halaman website. Nah, makanya kita tinggal dari diri kita sendiri. Kita mau menjadi seorang apa nih? Mau ahli website atau mau ahli sebagai pembuat aplikasi yang berbasis web. Nah, kalau kita fokus di WordPress ataupun Blogspot, nah kita ya otomatis kita jagonya juga membuat website, klik and drag aja gitu ya, tanpa harus ngoding. Tapi kalau kita mempelajari yang 5 bahasa itu ya, selain kita bisa membuat website, kita juga bisa membuat sebuah aplikasi. Nah, itu yang membedakan antara mahasiswa dan anak SMA atau anak SMK yang lainnya gitu. Tapi anak SMK, SMA lainnya pun sekarang udah bisa belajar ngoding juga. Nah, makanya kita jangan sampai kalah dengan mereka itu. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Sekarang tuh zamannya gampang ya. Beda halnya kalau zaman saya dulu. Kalau membuat website sebelum adanya WordPress dan Blogspot ya kita real gitu. Kita real kita harus bisa ngoding untuk membuat website tersebut. Nah, itu kira-kiranya. Oke, cukup ya sampai sini saja. Terima kasih untuk hari ini. Harapan saya kalian tetap lebih semangat lagi belajar untuk ngodingnya, dan banyak-banyak berdoa. Sebelum ini saya akhiri. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Udah.